dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman yang sedang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Sulam pada kelompok ibu-ibu sulam lapak di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas. Tim pengabdian ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah saya, Dr. Leli Siti Badrian, SMSI. Yang kedua adalah Ibu Dr. Anda Dian Rahayuni, MSI. Yang ketiga adalah Bapak Dr. Andes Hari Pujianto, MM. Kegiatan ini merupakan salah satu solusi untuk mengadakan pelatihan kepada masyarakat. Berhubung kondisi sekarang adalah pengabdian secara langsung itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, oleh karena itu kami memberikan solusi melalui pelatihan dengan video ini. Diharapkan ini akan tetap membuat kegiatan pengabdian tetap berjalan dengan lancar, kemudian juga ibu-ibu dapat tetap berkegiatan secara produktif. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teknik dasar sulam pita. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan ini kami bekerja sama dengan narasumber yaitu Ibu Retno Diatri. Beliau adalah seorang expert di bidang sulam dan beliau sering menjadi narasumber di sanggar kegiatan belajar Purwokerto dan juga di kegiatan-kegiatan pelatihan lainnya. Baiklah, sekarang marilah kita ikuti kegiatan pelatihan teknik dasar sulam pita yang nantinya diharapkan bahwa ibu-ibu bisa mengembangkan teknik sulam ini menjadi kombinasi teknik sulam yang akan menghasilkan apa yang disebut dengan sulam ngapak. Sulam ngapak ini merupakan bagian dari inovasi kerajinan sulam yang diharapkan nantinya dapat menjadi salah satu ciri khas sulam produk dari Kabupaten Banyumas. Yaitu ciri khasnya bahwa sulam ini merupakan gabungan antara sulam pita, sulam benang, kemudian digabung dengan aplikasi, digabung dengan batu-batu, kemudian digabung dengan mayat. Sehingga apabila itu dikombinasikan secara tepat, diharapkan mampu menghasilkan suatu kombinasi kerajinan sulam yang bagus yang bisa diaplikasikan pada berbagai jenis produk. Demikian, marilah kita ikuti kegiatan pelatihan teknik dasar sulam pita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu-ibu, kita jumpa lagi pada pelatihan sesi berikutnya, yaitu membuat teknik dasar sulam pita. Ibu-ibu yang saya cintai dan saya hormati, saya menyampaikan alat dan bahan yang akan kita pergunakan untuk membuat sulam pita. Ini ada beberapa contoh sulam pita. Ini kita mulai dari yang pertama ya Bu, untuk alat dan bahannya. Yang pertama ada midangan dengan berbagai ukuran tergantung kebutuhan nanti kita memakainya. Kemudian tentu saja ini ada pita berbagai ukuran, ada pita besar. Kita bisa mempergunakannya untuk membuat bunga-bunga yang besar. Kemudian pita sedang, ukuran 1,5 cm, pita kecil ukuran 1 cm, kemudian pita paling kecil ukuran 5 inci. Ini untuk pita dari jenis pita yang untuk membuat sulaman. Untuk pita Jepang teksturnya itu lebih tebal seperti ini, transparan. Ini lebih tebal. Kemudian yang kedua jenis pita seperti ini, transparan. Ini juga ada beberapa ukuran, ada berbagai pita organik.
Kemudian yang berikutnya jarum, ada jarum jahit untuk membantu memasang jahitan pada sulam kita. Kemudian jarum yang utama adalah seperti ini bentuknya, lubang pada jarum sulam kita lebih besar seperti ini. Ini gunanya untuk supaya lebih mudah memasukkan kita. Nah, kemudian yang jahit, kemudian alat tulis, gunting. Berikutnya jangan lupa persiapkan korek, gunanya untuk membakar sebelah sisi dari pita supaya tidak bertiras, seperti ini. Nah, jadi kita bakar sedikit seperti ini, gunanya seperti itu. Karbon jahit, kertas untuk menggambar pola, bahan atau media untuk menyulam, kemudian pola yang sudah jadi. Ini alat dan bahan yang diperlukan. Kita akan membuat teknik sulam dasar pada pita. Untuk teknik dasar sulam pita sebenarnya itu hampir sama dengan sulam benang. Kita pasang hidangan seperti ini. Kita akan membuat tusuk-tusuk sulam pita. Contohnya seperti ini, ada tusuk lurus, tusuk tangkai, tusuk cabang ranting, tusuk simpul atau knot, kemudian tusuk pita, ada seperti rantai ini, kemudian ada tusuk mawar laba-laba. Kita mulai saja dari tusuk yang pertama, yaitu tusuk lurus. Kita bantu garis lurus, seperti ini. Nah, selanjutnya kita praktekkan cara memasukkan pita ke dalam jarum dan membuat simpul pada ujung pita. Untuk bagian atas jarum tidak gampang lepas, kita tusukkan ke bagian tengah seperti ini. Nah, kemudian kita tarik. Untuk simpul bawah, jadi dua, kita tekuk, kita tusukkan ya di tengah pita. Ini untuk membuat simpul supaya kita tidak lepas waktu kita menyulam. Ini kita mulai ya Bu.
ini. Kita bantu dengan garis lurus. Dari bawah. Nah, untuk meletakkan pita, kita harus teliti ada bagian yang tidak mengkilap. Bagian ini tidak mengkilap, bagian baliknya mengkilap. Jadi kita posisikan pita ya, bagian atas. Ini tusuk lurus seperti ini saja. Kalau kita membuat bunga, sebaiknya seperti ini, tidak terlalu mepet ke bahannya, masih ada lengkungan seperti ini supaya membentuk kelopak. Kita posisikan. Kita simpul saja seperti mengikat biasa, seperti ini. Kita seperti mengikat biasa seperti ini. Kalau kita mau menggunting, kita bakar bagian tusuk berikutnya, tusuk tangkai. Untuk tusuk tangkai sebaiknya menggunakan pita yang paling kecil supaya lebih rapi dan lebih bisa membentuk tangkai untuk bunga. Caranya sama, kita masukkan di tengah, sama seperti yang tadi. Ini bagian atas, kalau yang bagian atas ini di kalau kita menyulam pita bu, ininya jangan terlalu panjang, paling panjang sampainya tangan ini. Soalnya kalau terlalu panjang ini pasti akan lintir-lintir, itu tidak bagus hasilnya. Jangan terlalu panjang. Untuk membuat tusuk tangkai, kita buat garis bantu. Seperti ini. Nah, untuk membuat tusuk tangkai dari pita, kita harus memilih pita satu arah. Seperti ini, baru ditusukkan. Ini bawah, dipilih satu arah. Ini
benang, tetapi ini menggunakan pita seperti ini. Tekniknya sama, tetapi ada sedikit berbeda karena tekstur pita yang lebar. Dipilih satu arah. Kita pegang ini. Untuk tusuk berikutnya, tusuk cabang ranting. Kita bisa bantu gambar seperti ini, ataupun dengan 2 garis sejajar. Caranya sangat mudah. Kita tusuk ini, kemudian kita tusuk bagian tengah. Kita kaitkan kita kemudian ini, kemudian kita tusuk di sisi yang lain. Kembali lagi tusuk ke tengah. Kemudian kita tusukkan di sisi yang lain. Tadi di sisi sini, kemudian di sisi sekarang di sini. Kembali tusuk ke tengah. Kita kunci. Cara mengunci, dimasukkan ke bagian luar kita. Nah, seperti ini jadinya. Seperti ini. Kita lanjutkan tusuk berikutnya. Tusuk simpul atau knot. Untuk tusuk simpul, kita bantu dengan titik-titik. Ini. Bisa dari arah luar, bisa dari arah dalam, sama saja. Bisa dari arah luar, bisa dari arah dalam. Hasilnya. Untuk tusuk selanjutnya kita akan membuat tusuk pita. Kita gunakan pita yang agak besar supaya terlihat. Kita bantu dengan garis lurus. Kita bantu dengan garis lurus. Caranya,
dari bagian bawah kita posisikan yang mengkilap di bagian atas seperti ini. Kemudian kita tusuk pada tengah pita seperti ini. Jangan terlalu pipih seperti ini. Kita posisikan yang mengkilap di sebelah atas seperti ini. Jangan terlalu pipih. Kemudian kita tusukkan di tengah pita seperti ini. Kemudian kita atur supaya terlihat ya Bu, seperti ini. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Kita posisikan. Hasilnya kan seperti ini. Rantai kita bantu dengan menggunakan garis lurus. Kita bisa menggunakan pita besar ataupun pita kecil. Ini kita posisikan supaya bagian yang mengkilap di sebelah atas. Nah, ini. Kita bisa aplikasikan pada gambar ini. Jadi bunga seperti ini. Ini tusuk lurus. Kemudian kita akan membuat tusuk mawar laba-laba. Kita lanjutkan untuk tusuk berikutnya, yaitu tusuk mawar laba-laba. Untuk membuat tusuk mawar laba-laba, kita akan membuat pola jari-jari seperti ini. Seperti ini.
jari-jari ini harus ganjil. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa 5, bisa 3, bisa 7. Kita bikin yang 5 jari-jari. Kita mulai dari tengah seperti ini. Kita buat jari-jarinya dulu. Ini ke tengah lagi. Oke. Setelah kita bikin jari-jarinya, kita mulai membuat sarang laba-labanya dari bagian tengah seperti ini. Kemudian kita masukkan berselang-seling di antara jari-jari yang telah kita bikin. Nah, cara memasukkan pita di antara jari-jari ini, kita memasukkan dari bagian ujung dari bagian pangkal jarum yang terdapat pita. Ini mempermudah supaya tidak menusuk. Masuk, keluar, masuk di sini. Keluar, masuk di sini. Keluar, masuknya di sini. Begitu seterusnya sampai memenuhi jari-jari yang kita buat. Nanti mawar ini akan membentuk dengan sendirinya. Kita masukkan berselang-seling sampai jari-jari dari pita yang kita buat tidak terlihat. Ini. Kalau sudah semuanya tidak terlihat, kita tinggal menyelipkan di antara ke dalam, di antara pita, di bawah pita, di antara pita yang sudah jadi seperti ini, akan terbentuk bunga mawar dengan sendirinya. Kemudian tusuk yang berikutnya,
tusuk tulang daun. Untuk tusuk tulang daun ini sebenarnya ini persis seperti tusuk lalat, tetapi ditata sedemikian rupa sehingga membentuk daun seperti ini. Kita coba bikin atas untuk ini. Ke bawah. Ini untuk bagian tengahnya seperti tusuk lurus. Seperti tusuk lurus ini biasa, tetapi pipih. Ini. Kemudian kita tusukkan dari sebelah samping tengah. Sebelah sini. Sebelah samping dari tusuk lurus tadi. Seperti ini. Dari bawah ke atas, kemudian di sebelah pita yang pertama tadi, ini, kemudian kita masukkan dari bagian bawah sejajar dengan tusuk yang pertama seperti ini, sehingga membentuk seperti tusuk lalat atau rantai terbuka seperti ini. Nah, seperti ini. Kita mulai lagi dari sebelah samping tusukan kita tadi, sampingnya lagi. Jadinya seperti ini. Tusuk tulang daun. Tusuk tulang daun ini sama seperti tusuk lalat. Kita bikin tusuk lalat. Seperti ini tuh. Nah, sama. Ini sama. Untuk tusuk berikutnya yaitu tusuk yuriko. Ini untuk tusuk yuriko ini sebenarnya ini gabungan dari tusuk tangkai dan tusuk lurus seperti ini. Tusuk tangkai dan tusuk lurus untuk membuat daun. Nah, itu semua untuk tusuk-tusuk dasar pada sulam pita. Nanti bisa kita praktekkan ke gambar yang sudah disediakan. Seperti ini. Kita akan mempraktekkan di kain taplak. Ini digambarkan dan dijiplakan ke kain yang sudah disediakan. Di sini saya sudah menyediakan, sudah membuat sulaman pita yang polanya sudah ada seperti ini. Jadinya seperti ini.
ini menggunakan tusuk lurus, sebelah tengah menggunakan tusuk simpul atau penot, ini menggunakan tusuk simpul juga, ini menggunakan tusuk daun, ini tusuk sarang laba-laba. Nah, untuk tangkainya kita buat dari tusuk tangkai dari benang seperti ini. Nah, itu untuk sulam-sulam pita seperti ini jadinya dari gambar seperti ini. Kemudian nantinya kita bisa mengembangkannya jadi sulaman-sulaman, berbagai macam sulaman, dari sulam benang, sulam hitam, sulam payet, dan aplikasi. Ini semua bisa diaplikasikan seperti ini, dikembangkan menjadi sulaman yang bagus seperti ini. Tidak hanya untuk taplak, bisa juga di sarung bantal, dan bahannya juga bisa bermacam-macam seperti ini. Ini juga dari sulam pita, aplikasi. Ini sulam pita, sulam benang. Ini sulam payet, pasang payet seperti ini. Setelah dikembangkan seperti ini ya Bu, pengembangan sulam bermacam-macam seperti ini kita sebut dengan sulam ngapak. Sulam ngapak ini terdiri dari bermacam-macam sulaman yang tadi sudah saya sebutkan, dari sulam benang, sulam pita, kemudian dari sulam payet atau pasang payet, kemudian dari sulam aplikasi seperti ini, ya, dijadikan satu dan di sulamkan bertumpuk-tumpuk seperti ini, bertumpuk-tumpuk. Seperti itu Bu, untuk latihan sulam dasar kita. Semoga Ibu bisa mengaplikasikannya di bahan atau di media yang Ibu inginkan. Terima kasih. Demikian ibu-ibu, video tutorial yang kedua sudah selesai dilaksanakan, yaitu tentang teknik dasar sulam pita. Berarti sudah ada video ya ibu-ibu yang bisa diakses. Yang pertama adalah teknik dasar sulam benang, dan yang kedua adalah teknik dasar sulam pita. Kami berharap mudah-mudahan video ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada ibu-ibu yang menjadi mitra kami. Nanti suatu saat mudah-mudahan kita bisa berpraktek secara langsung juga untuk melengkapi pengetahuan ibu-ibu dari video ini. Dan kami berharap pun mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat juga bagi masyarakat luas yang memiliki minat di dalam membuat kerajinan sulam, khususnya adalah sulam ngapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.